Ini kita masuk ini ya, pengantar smart city ya. Jadi nanti mungkin nonton videonya terakhir aja ya. Apa itu smart city? Jadi smart city adalah sebuah kota yang memiliki kemampuan proaktif, mengidentifikasi dan mengumpulkan data-data dari berbagai komponen kota, ya, baik komponen fisik maupun sosial. Ya, untuk selanjutnya kota merespon dan memproses secara cepat dan tepat. Yang kedua, kategorisasi kota. Yang kedua, definisi smart city yang kedua yaitu kategorisasi kota sekaligus konsep pengembangan dan pengelolaan kota dengan memberdayakan atau memanfaatkan secara optimal teknologi terkini secara intensif, ya. Termasuk dalamnya jaringan komputer, sensor, Internet of Things, ya, cloud computing, kemudian big data, data analitik, space atau geographical information integration dan lain-lain. Semua teknologi ini dimanfaatkan untuk mengintegrasikan sistem manusia dengan sistem fisik kota, gitu ya, dan sistem digital, ya, sehingga mampu secara kreatif dan inovatif. Definisi ketiga, smart city adalah cyber physical social system, ya, jadi sistem yang merupakan gabungan dari cyber, fisik dan sosial ya. Dalam lingkup kota, yakni sebuah sistem yang mengintegrasikan sistem fisik kota, sistem sosial, dan sistem digital melalui media cyber atau internet. Kemudian, apa itu sistem fisik kota? Sistem fisik kota ini mencakup berbagai sarana prasarana pendukung kehidupan kota, seperti gedung, jembatan, perumahan, ya, jaringan listrik, sungai, jalan, kantor, stasiun, terminal, bandara, infrastruktur komunikasi, dan lain-lain. Jadi itu adalah sistem fisik kota. Kemudian sistem sosial kota ini mencakup berbagai lingkungan manusia dan individu yang ada di dalam kota, mencakup pemerintah kota, komunitas, keluarga, pasar, masyarakat umum, maupun individu warga kota. Bapak, sebelumnya mohon maaf, slide-nya tidak jalan atau... Gitu. Oke. Ya, terima kasih Bapak. Stop saya dulu ya. Ini kelihatan ya? Oke. Sudah Bapak. Oke. Terima kasih. Sudah Bapak. Saya ulang ya, sistem sosial kota ini meliputi berbagai lingkungan manusia dan individu yang ada di dalam kota, mencakup pemerintah kota, komunitas, keluarga, pasar, masyarakat umum, maupun individu warga kota. Ya. Kemudian, kalau sistem digital kota, ya, ini meliputi sensor, jaringan komputer, komputasi, kontrol, data center, dan lain-lain. Jadi kita lihat ada CCTV di berbagai titik di kota misalnya, itu merupakan bagian dari sistem digital kota. Gitu. Kemudian ini analogi komponen cyber physical system pendukung kecerdasan smart city. Jadi ada input, ada proses, ada output. Ya. Input ini yaitu pengindraannya. Jadi kalau orang itu ada
mata, ada telinga, ada hidung untuk pembau, ada macam-macam gitu ya, mulut ya. Nah, itu kalau kota itu ada dalam bentuk apa? Dalam bentuk CCTV, sensor ya. Sensor apa namanya? Misalnya sensor kalau di Surabaya itu ada untuk ini nih apa namanya? Sensor solar cell. Solar cell. Jadi untuk apa namanya? Menyerap energi matahari itu. Nah, itu nanti diproses untuk menjadi apa penerangan lampu jalan itu ya. Kemudian otak, ya otak ini kalau diproses, kalau di manusia itu diproses di otak. Nah kalau kota itu microcontroller, ya. Nah kemudian outputnya apa? Outputnya kalau manusia kan ada anggota tubuh. Nah kalau smart city itu ada monitor aktuator, jadi kelihatan di monitor bagaimana, kemudian ada aktuatornya gitu. Nah, itu analogi dari komponen cyber physical system mendukung kecerdasan kota. Kecerdasan smart city. Nanti slide-nya akan saya share di Edmodo ya. Kemudian kalau ada yang ngambil e-government, apa perbedaan e-government dan smart city? Kalau e-government itu lingkupnya adalah organisasi pemerintah atau pemerintah daerah. Kalau smart city itu lingkupnya adalah kota, bukan hanya organisasi pemerintah saja. Jadi lingkupnya kota ya. Jadi lebih luas daripada e-government. Kalau dimensi dalam model smart city itu ada, kalau e-government itu satu dimensi, yakni smart governance. Kalau smart city itu ada 6 dimensi. Ini menurut Kominfo ya, menurut Kominfo. Jadi ada perbedaan apa namanya, nanti selanjutnya akan jelaskan. Jadi kalau menurut Kominfo ini ada 6 dimensi, yaitu smart governance, smart branding, smart economy, smart living, smart society, smart environment. Kemudian cakupannya kalau government ini G2C, G2C, jadi government to citizen, G2B, government to business, kemudian G2G, government to government, itu kalau government. Kalau smart city lebih luas lagi, ada G2C, government to citizen, ada G2B, government to business, government to government, B2B, business to business, B2C, business to citizen, bahkan integrasi government, business, dan citizen. Jadi contohnya integrasi aplikasi. Contohnya kalau e-government ini contoh integrasi aplikasi dan data antar Dispenduk Capil dengan e-health. E-health, ya, Dinkes. Kalau apa namanya, kalau smart city ini data antara integrasi dan data antar EKTP, BPJS, Puskesmas, RSUD, perbankan itu diintegrasikan jadi satu. Ini kan apa namanya? Jadi ada perbankan, ada sektor kesehatan, ada sektor pemerintahan, kependudukan gitu ya. Diintegrasikan jadi satu, maka itu masuk contoh smart city. Kemudian kerjasama layanan pengantaran obat ke masyarakat tidak mampu gitu ya. Kerjasama dinas kesehatan dengan Gojek misalnya. Kemudian pelaksana unit-unit pemerintah. Kalau smart city ini semua pemangku kepentingan kota termasuk lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat. Ya, ini kalau jadi e-government itu hanya pemerintahnya saja. Kalau smart city ini semua pemangku kepentingan, jadi pemangku kepentingan kota.
Jadi lembaga pemerintahan, swasta, masyarakat, semua yang ada dalam kota itu sama-sama menjadi pelaku. Kemudian pemimpin atau pengambil keputusan, kalau e-government itu pemimpin daerah memiliki kekuasaan relatif absolut dalam fungsi koordinasi dan pembuat kebijakan. Jadi bupati atau wali kota atau gubernur itu punya kekuasaan yang cukup besar untuk untuk e-government. Misalnya sebagai pelaksana koordinator SPBE daerah adalah sekretaris daerah. Jadi di dalam e-government itu ada koordinat pimpinan tertingginya bupati atau wali kota atau gubernur, tapi koordinator SPBE daerah itu adalah sekretaris daerah. Nah, untuk smart city, pimpinan daerah, pemilik atau pemimpin perusahaan, organisasi non-profit dan tokoh masyarakat itu adalah pemimpin atau pengambil keputusan. Untuk pimpinan daerah tidak memiliki kekuasaan secara absolut. Ada entitas-entitas yang memiliki independensi sehingga pendekatan kerjasamanya harus persuasif dan kolaboratif. Jadi, apa namanya? Jadi ada beberapa pihak ya kalau kita bicara smart city ya. Terus strategi kolaborasinya kalau e-government itu koordinasi dan evaluasi dilakukan oleh Diskominfo. Kalau smart city itu ada Dewan Smart City. Anggotanya itu wali kota atau bupati, kepala dinas, pimpinan organisasi swasta dan perwakilan. Kemudian apa namanya ya ini tata kelolanya kalau e-government itu mengacu pada dokumen arsitektur SPB daerah yang mencakup perencanaan TIK di semua unit pemerintah kota. Kemudian dapat dibentuk Dewan TIK pemerintah kota atau pemerintah kabupaten yang anggotanya kepala-kepala dinas dan diketuai oleh wali kota atau sekretaris daerah. Dan sebagai sekretaris adalah kepala dinas Kominfo. Agenda pertemuan disiapkan oleh kepala seksi tata kelola Diskominfo. Gitu ya. Kalau Smart City ini bisa dibuat rencana bersama Master Plan Smart City dan masing-masing pihak berbagi peran. Siapa melakukan apa? Misalnya dengan wali kota, bupati sebagai dirijennya. Jadi sebagai pemimpinnya adalah wali kota atau bupati. Gitu. Kemudian, ya, kalau kita bicara dimensi smart city, ini ada perbedaan. Tadi yang saya sebutkan di atas itu mengacu pada standar Kominfo. Nah, kalau kalau ini berdasarkan peneliti-peneliti. Ini misalnya Antopoulos, ya. Papernya dipublikasikan tahun 2015. Ini ada 7 dimensi. Ya. Resource, transportasi, urban infrastructure, infrastruktur urban, living, government, ekonomi, koherensi. Kemudian Givinger et al. Tahun 2007 papernya. Komponennya ada 6. Smart economy, smart governance, smart people, kemudian smart mobility, smart living, smart environment. Kemudian ada lagi Glebova et al. Tahun 2014. Elemennya ada 5. Okay. Terus dimensinya ada intellectual transport system, ada public security, ada energy consumption, management and control, ada environmental protection, ada ICT. Yeah. Kemudian Hanke et al. Tahun 2013 ada 7 area menurut Hanke ini. Ada smart infrastructure, ada smart surveillance, ada smart electricity and water
distribution, ada smart buildings, ada smart healthcare, smart services, smart transportation. Kemudian ada IBM Storm. Ini menurut IBM ini ada planning and management services, ada infrastructure services. In IBM Storm et al. 2014 ya, ada 6 pilar. Jadi planning and management services, infrastructure services, ya. Kemudian human services, instrumentation, jadi ini transformation of urban phenomena into data. Jadi transformasi dari fenomena urban, fenomena kota itu menjadi data. Kemudian interconnection, ya, interkoneksi data, intelligence, ya, both by software. Kemudian ada lagi NAPADE et al. Tahun 2011. Areanya ada 7. 1 government services, 2 transportation, 3 energy and water, 4 healthcare, 5 education, 6 public safety, kemudian other core ICT system. Selanjutnya Neirotti et al. Tahun 2014, domainnya ada 7. 1 natural resources and energy, transport and mobility, buildings, living, government, economy, people. Kemudian Yovanov and Hassabis tahun 2009, komponennya ada 3. Infrastructure, communication, jadi infrastruktur komunikasi, kemudian mobilize services, capability to mobilize data, application and users, kemudian policy, legal framework to foster innovation, kemudian Antopoulos LG tahun 2017, ada 8 komponen, jadi beda-beda ya. 8 komponen itu meliputi smart infrastructure, smart transportation, smart environment, smart services, smart governance, smart people, smart living, smart economy. Nah, kalau Kominfo ini ada 6. Ya. 1 smart living, 1 smart governance, 2 smart branding, 3 smart economy, 4 smart living, 5 smart society, 6 smart environment. Kalau smart governance ini ada meliputi service, layanan, birokrasi, sama policy atau kebijakan. Ya. Kalau smart branding ini meliputi appearance, ya, appearance itu tampilan, bisnis, sama turis. Kalau 3 smart economy ini meliputi transaksi, kemudian welfare, kesejahteraan, kemudian industri. Kalau 4 smart living ini meliputi harmoni, health, kesehatan, mobility. 5 smart society ini meliputi security, keamanan, learning atau pembelajaran, dan komunitas. Dan yang keenam, smart environment ini meliputi energi, waste, sampah, sama protection, perlindungan. Oke, kita kembali ke awal, nonton video, nonton YouTube apa itu smart city ya. Saya stop share dulu. Kedengaran ya suaranya ya? Dengar, Bapak.
Oke, ini ada lagi. Bapak, mohon maaf sebelumnya untuk suara videonya tidak terdengar. Nggak terdengar. Oh, ya. Terdengar? Terdengar? Masih belum, Bapak. Ini? Masih belum, Bapak. Oh, belum. Oh, ini? Kedengaran? Kedengaran? Masih belum, Bapak. Loh, nggak kedengaran? Tidak, Bapak. Ini, nggak kedengaran? Nggak kedengaran ya? Nggak kedengaran? Belum juga, Bapak. Oh, Iya, belum, Bapak. tapi yang tadi kedengaran? Yang video sebelumnya kedengaran ya? Juga tidak terdengar, Bapak. Oh, tapi suara saya kedengaran ya? Suara Bapak terdengar. Suara Bapak terdengar. Oh, apa ya? Hmm, ini padahal sudah besar. Ya, nggak apa, nanti bisa di anu sendiri lah di rumah ya. Baik, Bapak. Oke. Itu tadi video tentang smart city ya. Tentang smart city. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan, silakan. Ada pertanyaan atau ada yang mau didiskusikan atau ada yang mau dikomentari, silakan. Ada? Ada? Nggak ada?
Oke, kalau nggak ada sementara ini dulu ya. Nanti kita lanjutkan minggu depan. Ini jadwal kuliahnya fix Kamis ya. Barangkali kalau bisa barangkali bisa digeser pagi ya. Tapi kalau nggak bisa nggak apa-apa, Kamis saja. Pagi aja, Bapak. Pagi jam saya ngajar kalau Kamis jam 9 sampai jam mungkin sampai jam setengah 11, mungkin jam 11 atau setengah 12 gitu, setengah 12 sampai jam 1. Ada kuliah kira-kira? Ada, Bapak. Ada ya? Pagi aja, Bapak. Oke, ya udah, ya tetap aja gitu ya, Kamis ya. Ya, sementara itu dulu saya akhiri, tetap hari Kamis. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.